Episode 1. Kalau tidak begini, kita tidak bisa menyelamatkan Dewi, Pak. Penyakit putri kita semakin ganas. Setiap hari dia semakin lemah. Ibu tidak tega melihatnya. Bu Sukma berusaha menghapus air matanya, menyaksikan anaknya terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Pagi tadi, Dewi, anak kedua mereka yang berusia 14 tahun itu jatuh pingsan. Memang sudah lama anak mereka itu sakit keras. Jantungnya bermasalah. Dokter yang menangani mengatakan anak mereka bisa selamat dengan operasi. Bu Sukma dan Pak Sakir sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengusahakan kesembuhan sang anak. Sudah banyak tabungan mereka dari bertani selama ini yang terkuras. Perjalanan bolak-balik ke rumah sakit dan desa yang sangat jauh juga tak menjadi halangan mereka untuk membawa anak berobat. Namun kini anak mereka butuh operasi secepatnya. Tidak ada jalan lain, Bu. Kita jual saja sawah kita kepada Juragan Budi. Sudah lama dia menawar sawah itu dengan harga yang lumayan tinggi. Ya Allah, Pak, hanya itu harta kita yang tersisa. Bu Sukma menutup matanya. Terguncang pula nampak bahunya. Tidak apa, Bu, yang penting anak kita sembuh. Bu Sukma memandang suaminya. Gurat lelah nampak jelas di wajah tuanya. Namun ia akhirnya mengangguk. Mereka tak punya pilihan lain selain menjual sepetak sawah mereka kepada juragan kaya di kampung. Sementara itu, seorang gadis cantik memeluk sebuah brosur universitas di dadanya. Di balik pintu kamar perawat sang adik, ia telah mendengar semua hal yang dibicarakan oleh kedua orang tuanya. Bening Anjani namanya, gadis cantik yang sedang ranum dan mekar di usia yang akan menginjak 18 tahun. Ia tahu pembicaraan serius orang tuanya barusan sudah sekalian mengubur cita-citanya untuk bisa kuliah di kota besar. Padahal dulu bapak sudah berjanji akan menguliahkannya ke Jakarta dengan tabungan yang memang sudah disiapkan. Namun sebagai anak yang berbakti juga sebagai bentuk kasih sayangnya kepada adik satu-satunya, Bening rela selesai sampai di bangku SMA. Ia bahkan merasa cukup beruntung karena bisa menyelesaikan sekolahnya yang tidak bisa dirasakan oleh Dewi yang sakit-sakitan. Ning, Bening segera menghapus air matanya. Ia tak sadar kalau kedua orang tuanya sudah keluar dari kamar perawatan. Mereka juga menatap putri sulung mereka dengan perasaan gundah gulana. Maaf, Pak, Bu, Bening datang terlambat. Tadi masih ada berkas-berkas yang harus Bening ambil di sekolah. Bening mengecup punggung tangan kedua orang tuanya dengan penuh takjim. Tadinya istirahat saja, Nak. Mengapa menyusul kemari? Kan jauh. Ibu merangkul Bening hangat, tapi Bening masih bisa melihat sisa air mata juga mata ibunya yang sembab. Gak apa-apa, Bu, Bening membalas singkat. Bening, nanti bapak dan ibu pulang sebentar ke desa. Bening jaga adik ya. Iya, Pak, Bening akan jaga adik di sini. Bening duduk di kursi khusus untuk keluarga yang menunggu pasien. Ibu dan bapaknya sedang ke depan mengurus surat administrasi dan memastikan jumlah pasti berapa nominal yang mereka butuhkan untuk biaya operasi. Bening beranjak lagi. Dilihatnya sang adik yang terbaring lemas dengan banyak sekali selang di tubuhnya. Bening menutup bibirnya. Ia menatap sebentar brosur universitas impiannya, lalu memasukkan ke tong sampah. Tak apa, ia mengerti keadaannya. Bening menghapus bulir air matanya yang jatuh membasahi pipinya. Menatap sedih sang adik juga membayang impian yang sudah pupus. Bening adalah murid yang pintar ketika di sekolah kemarin. Tetapi untuk
Tetapi untuk masuk universitas ternama itu juga tak hanya mengandalkan otaknya yang cerdas saja. Butuh banyak sekali biaya. Dewi, cepat sembuh ya. Kakak tidak apa-apa kok, tidak jadi kuliah. Bening berkata lirih sambil tersenyum ke arah adiknya yang masih dalam seribu bahasa dengan mata terbejam. Kedua orang tuanya kembali mengatakan jika mereka akan segera pulang. Bening menurut, ia akan menjaga adiknya, sembari mengisi waktu luangnya selama berada di luar ruangan. Bening berkeliling rumah sakit yang cukup besar di daerah Banjar kota itu. Karena keasikan melamun, Bening jadi tak sengaja nabrak seseorang. Tubuhnya jadi terhuyung. Bening mendongak melihat seorang perempuan yang menatapnya seperti jijik saja. Pakai matamu kalau jalan, herdiknya. Maaf mbak, Bening menunduk. Sela, kamu nggak apa-apa. Suara seorang laki-laki terdengar. Bening menatap sekali lagi perempuan di depannya. Cantik sekali dan tinggi semampai. Kulitnya seputih susu. Pasti perawatannya mahal. Apa dia artis? Bening seperti pernah melihatnya di TV. Kan udah aku bilang Gara, jangan ajak aku ke tempat gaya gini. Kamu kan pingsan tadi sayang. Lagian aku sudah bilang kan, gak usah ikut aku melihat proyek di sini. Jadi gini kan. Bening bingung dengan kedua orang di depannya itu. Akhirnya dia memilih pergi. Lelaki tampan itu juga tidak peduli padanya. Dia sibuk membujuk perempuan cantik tadi. Bening akhirnya tiba di sebuah pohon besar dengan sebuah bangku panjang. Ia duduk menatap kosong pandangan di depannya. Setelah ini, Bening mungkin tetap akan merantau. Di desa juga ia tidak tahu harus melakukan apa. Biarlah ia tidak jadi kuliah, tapi niatnya merantau ke Jakarta tetap harus terlaksana. Dia harus mendapatkan pekerjaan untuk mengembalikan sepetak sawah juga rumah yang akan kedua orang tuanya jual hari ini. Episode 2. Hari yang panjang mulai terasa melelahkan bagi Bening yang masih berada di desa tapi belum juga mendapatkan pekerjaan. Sudah 2 minggu semenjak adiknya dioperasi. Sekarang Dewi sedang dalam masa pemulihan. Syukurlah, setidaknya operasi itu berhasil, sehingga bapak dan ibu tidak begitu kecewa. Telah kehilangan rumah juga sepetak sawahnya. Bening menatap rumah kontrakan yang sekarang mereka diami. Bapak sekarang masih tetap bertani, tapi mengharap sawah orang, bukan lagi sawah sendiri. Secara finansial, mereka memang sedang kembali ke titik nol. Ning, tolong antarkan makanan ini buat makan siang, Bapak. Ibu keluar dari dapur kecil kontrakan itu dengan rantang makanan di tangan. Baik Bu, Bening juga sekalian mau ke tempat nilam, sahut Bening yang baru saja selesai menyapu teras. Hati-hati ya, lewat jalanan yang ramai. Ibu suka risih sama anak-anak muda yang suka gitaran di ujung desa itu. Bening mengangguk. Ia meraih sweater lalu mulai melangkah keluar. Dilihatnya suasana desa yang cukup sepi. Berdebar-debar jika para pemuda desa yang kebanyakan pengangguran itu suka mengganggu dan menggoda gadis-gadis cantik desa. Bening menyusuri jalan yang memang cukup sepi siang ini. Sampai di ujung desa menuju sawah, ia melihat para pemuda itu sedang bermain gitar. Bening dengan tenang melewati mereka. Namun seorang pemuda menghentikan langkahnya. Ia menatap Bening dari atas sampai bawah. Cantik, mau kemana? Tanyanya sambil menatap Bening lekat. Mau ke sawah bang, antar makanan buat bapak. Bening menunduk. Dani, pemuda itu mengelurkan tangannya. Bawa sini Dan, teman yang lain berseru, tetapi pemuda itu mengabaikan. Bening mengangkat wajahnya perlahan. Para pemuda itu bersiul menggoda.
Namun Dani hanya tersenyum kecil. Bening, Bening menyambut aluran tangan Dani. Ya udah, jalan sana. Hati-hati ya Ning. Dani mempersilahkan Bening lewat, membuat Bening refleks menghembuskan napas lega. Bening berjalan lagi dengan tenang, tapi ia bergerak untuk menoleh. Pemuda bernama Dani itu adalah anak kepala desa dan saat ini ternyata ia masih memandang Bening dari kejauhan. Bening segera mengalihkan lagi pandangannya ke depan. Dani tampan, dia banyak disukai gadis-gadis desa. Bening memang jarang melihatnya, karena Bening lebih banyak di rumah selama ini. Barulah sekarang Bening bisa melihatnya begitu dekat. Anak siapa sih dia? Tanya Dani setelah dirasa Bening tak bisa lagi mendengar suaranya. Anak Pak Sakir. Dengar-dengar mereka sekarang sudah pindah tempat tinggal semenjak sawah sama rumahnya dijual. Dani tampak mengangguk. Bening, Sebening namanya. Ia bergumam sembari menyimpan satu wajah itu di dalam hatinya sendiri. Sementara itu, Bening sudah sampai di sawah. Ia segera memanggil bapaknya untuk istirahat makan. Ada saung di dekat sawah dan dia menemani sang ayah makan dengan lahap. Bening tersenyum melihatnya. Bapak adalah sosok yang sangat bertanggung jawab dan selalu tersenyum. Alhamdulillah, Bapak menyelesaikan makanannya dengan tuntas. Bening segera membersihkan kembali rantang makanan itu. Bapak balik sore, tanya Bening. Iya nak, ada yang mau dibicarakan juga sama Juragan Budi. Mungkin sudah petang sekali Bapak baru sampai rumah. Bening mengangguk-angguk saja. Ia akhirnya pamit untuk pulang. Sekalian mampir sebentar ke rumah Nilam sahabatnya. Saat Bening pulang melewati jalan yang sama, ia masih melihat pemuda-pemuda tadi. Namun tidak ada lagi sosok Dani. Seorang pemuda sempat terlihat ingin menggodanya, tetapi yang lain segera menahan. Jangan, Dani bilang kita tidak boleh ganggu dia. Bening mendengarnya, diam-diam dia tersenyum. Merasa terlindungi karena sosok pemuda tampan anak kepala desa itu. Bening melanjutkan perjalanan menuju rumah Nilam. Dan di sana ternyata gadis itu telah menunggunya. Episode 3. Sini Ning, dari tadi aku nungguin loh. Nilam melambai melihat Bening yang sudah masuk ke dalam pagar bambu yang mengelilingi kediamannya. Maaf Lam, tadi aku ke sawah dulu, antarkan makanan buat Bapak. Ya udah, nggak apa-apa. Kita ngobrol di kamarku saja. Nilam menarik tangan Bening, membawanya menuju kamar sahabatnya itu. Keduanya kini duduk di atas karpet bersila. Jadi, kamu udah beneran yakin mau ikut aku ke Jakarta, Ning? Tanya Nilam dengan tampang serius. Bening menganggukkan kepalanya. Ia sudah bertekad akan pergi ke Jakarta. Tabungannya yang tak seberapa akan dijadikannya bekal sebagai ongkos juga. Mungkin mencari kos murah di Jakarta kelak. Aku sudah yakin Lam. Kamu sudah ngomong sama paman dan bibi? Tanya Nilam menyebut kedua orang tua Bening. Bening tak langsung menjawab, tapi kemudian dia menggeleng pelan. Ia mungkin akan kesulitan dapat izin itu dari kedua orang tuanya. Namun Bening akan mencoba bicara baik-baik dan memberi pengertian kepada mereka. Lah, kok belum? Kamu kalau mau merantau harus dapat izin dari orang tua. Aku gak berani bawa kamu kalau gak ada izin dari paman sama bibi. Aku coba ngomong sama mereka malam ini Lam. Sebenarnya sudah dari kemarin mau bilang. Cuman karena Dewi masih dalam pemulihan, aku gak mau bikin bapak sama ibu jadi kepikiran. Malam ini waktu yang pas, Dewi sudah lebih baik. Aku ngerti, semoga bibi dan paman kasih izin ya.
Nila menggenggam jemari Bening. Bening mengangguk pelan. Ia sendiri masih belum yakin akan semudah itu mendapat izin. Namun ia pasti bisa memberi pengertian kepada kedua orang tuanya malam nanti. Bening benar-benar sudah bertekad akan merantau ke kota orang. Meski banyak pula temannya yang lain mengajak untuk ke luar negeri dan jadi TKW. Tapi Bening menolak. Lebih baik ke Jakarta saja, tidak keluar dari negeri sendiri. Mau pulang kampung pun tidak terlalu repot kelak. Akhirnya Bening pamit kepada Nilam untuk pulang. Setelah mengobrol banyak hal, termasuk pembincangan mengenai Dani yang ternyata saat ini sedang kuliah di Jakarta, tetapi sekarang sedang libur semester dan memilih pulang kampung. Dari perbincangannya dengan Nilam, Bening sedikit banyak jadi tahu kalau Dani adalah idola di desa mereka. Apalagi setelah banyak orang tahu bahwa pemuda itu seorang mahasiswi di universitas ternama di Jakarta. Universitas yang sempat menjadi tujuan Bening selepas lulus kuliah. Sepanjang perjalanan pulang, Bening memandang pelan Sepanjang perjalanan pulang, Bening memandang pelan kerikil-kerikil yang bertebaran. Tak sengaja pula setelah satu kerikil yang ia tendang itu mengenai seseorang. Seseorang itu tampak mengaduh. "Maaf bang, aku tak sengaja." Bening lekas menghampiri pemuda yang baru saja mampir dalam pemikirannya. Dani menatap Bening dengan senyumannya. Ia sedikit menunduk karena Bening lebih pendek darinya. Harum sampo murah menguar dari rambut Bening yang lebat. Ngelitik sisi dewasa Dani yang usianya kini sudah menuju 20 tahun. Kamu lagi?" Dani menyapa Bening yang masih tertunduk malu dan tak enak. "Maaf bang," ulang Bening. Dani tertawa lalu mengusap rambut Bening gemas, membuat gadis itu gelagapan dan menghindar. "Kalau yang kamu lempar itu batu gunung, baru aku akan marah," ujar Dani yang tak ayal membuat Bening tersenyum pula. Dani terpesona menatap kecantikan alami dari sosok gadis desa itu. Tetap saja aku tidak enak. Bening berjalan perlahan dengan Dani yang mengiringnya di samping. "Ya udah, kamu pengen aku maafin gak?" tanya Dani membuat penawaran. Satu alisnya terangkat membuat Bening terpesona sesaat. Gimana caranya?" tanya Bening polos. Ada air terjun di sebelah desa kita. Aku pengen ke sana besok. Kamu bisa temenin aku nggak?" Bening tampak menggigit bibirnya perlahan, nampak berpikir. Ia tidak pernah berduaan dengan lelaki. "Aku bukan orang jahat kok," ujar Dani seolah tahu apa yang sedang Bening pikirkan. Mendengar itu, Bening jadi tidak enak. Akhirnya dia mengangguk. "Kita ketemuan di jalan ini ya. Aku tunggu jam 10 pagi." Bening mengangguk. Lagi kemudian keduanya berpisah karena Dani akan bertemu teman-temannya. Ia melambai kepada Bening yang hanya tersenyum tersipu. Bening tersenyum lagi, hatinya berbunga-bunga. Mungkin dia jatuh cinta. Episode 4. Malam tiba dan tepat di jam 8 setelah selesai makan malam. Bening menyusul bapak dan ibu yang tengah duduk tersantai di teras kontrakan mereka. Dewi saat ini sudah terlelap dalam tidurnya. Ini waktu yang pas bagi Bening untuk mengutarakan maksud dan niatnya. "Bening belum tidur?" tanya ibu sambil menepuk sisi sebelah bangkunya. Sementara bapak berada di seberang mereka, sedang menikmati kopi. Belum mengantuk bu. Nampaknya ada yang membuatmu gelisah nak. Ada apa? Coba ceritakan kepada bapak atau ibu. Timpal bapak seolah paham dengan kegelisahan yang memang sedang Bening rasakan. Bening masih belum berani mengungkapkan niatnya. Ia justru memandang kedua orang tuanya bergantian, membuat mereka jadi bingung. "Ada apa Ning?" tanya ibu lembut. "Ada yang ingin Bening sampaikan pak." "Bu, katakan nak," sambut ayahnya. "Bening mau merantau ke Jakarta pak, bu." Seperti dugaannya, kedua orang tuanya pasti terkejut dengan keinginannya itu.
Bapak sampai meletakkan kembali cangkir berisi kopi tanpa sempat menyeduhnya lagi. Buat apa, Ning? Kamu kan tahu sendiri, Bapak sudah tidak punya uang untuk menguliahkanmu. Betul, Ning. Lagi pula, Ibu khawatir kalau kamu sendirian di Jakarta, sambung Ibu gusar. Bening menatap kedua orang tuanya dengan mata yang sudah berembun. Ia sangat berharap mendapat izin untuk pergi. Bening ingin merantau bukan untuk kuliah lagi, Pak. Bu, Bening ingin bekerja. Cari pekerjaan yang layak dan bisa mengumpulkan uang untuk membeli lagi sawah dan rumah kita. Bening berharap ibu dan bapak memberikan izin Bening untuk pergi. Tatapan Bening memelas dan penuh harap. Bapak tidak bisa, Ning. Bagaimana kamu bisa hidup di Jakarta sana sendirian? Bapak mesti kepikiran. Bapakmu benar, Nak. Kami pasti akan khawatir setiap hari. Kami tidak ingin terjadi sesuatu padamu kalau kamu jauh dari kami. Ibu menimpali. Bening menggenggam jemari ibu. Bu, di sini apa yang bisa Bening lakukan? Hampir semua anak gadis di desa ini tidak bekerja. Kalaupun bekerja, mereka memilih keluar negeri menjadi TKW. Bening ingin mengubah hidup kita, Bu. Dewi juga pasti butuh biaya untuk bisa terus periksa ke dokter. Kalau Bening tidak bekerja, bagaimana bisa Bening membantu ibu dan bapak? Izinkan ya, Pak, Bu. Bening pergi tidak sendirian, ada Nilam juga. Ibu nampak tertunduk tersedih. Tak tega Bening melihatnya, tetapi ia tetap terus mengutarakan keinginannya. Ibu kemudian mengangkat wajahnya. Ia menatap bapak yang juga nampak sedang berpikir. Bagaimana, Pak? Walau bagaimanapun, apa yang Bening katakan ada benarnya juga. Bapak masih diam. Tatapannya menerawang. Gurat lelah di wajahnya terlihat semakin jelas. Kala ia sedang berpikir, lelaki itu kemudian mengalihkan pandangannya kepada Bening. Kapan rencananya kalian akan berangkat? Melihat secara harapan, Bening tersenyum. Senin depan, Pak. Nilam sudah mendapat izin dari orang tuanya. Tinggal Bening saja. Bening janji jika nanti ada jatah cuci, pasti akan pulang kampung. Kamu sudah yakin? Tanya bapak, nada suaranya terdengar berat. Tetapi dia sendiri seperti tak ada pilihan untuk menahan Bening agar tetap di desa itu. Yakin, Pak? Bening menjawab mantap. Bapak menarik napas panjang. Ia menatap Bening dan ibu bergantian. Sementara ia ragu memberi izin. Tetapi melihat tekad Bening yang sudah begitu bulat, akhirnya ia mengangguk. Bening tersenyum lalu memeluk ibunya. Ia juga beranjak lalu memeluk hangat bapak yang sudah memberinya izin untuk merantau. Besok ia akan pergi ke rumah Nilam, mengabarkan hal baik ini juga, sekalian mendapati janji kepada Dani untuk menemani pemuda yang baru dikenalnya itu untuk pergi ke air terjun. Episode 5. Pukul 9:30 pagi, Bening sudah sampai di rumah Nilam. Gadis yang baru saja selesai mandi itu terburu-buru membuka pintu. Ia tersenyum lebar menemukan Bening di depan. Gimana, Ning? Tanya Nilam sambil mengajak Bening duduk di bangku teras. Bapak sama ibu sudah kasih izin, aku bisa berangkat bareng kamu. Akhirnya Nilam berseru senang. Bening juga ikut tersenyum. Bayangan Bening akan mendapat pekerjaan di Jakarta semakin membuatnya bersemangat. Ia dan Nilam mulai merancang apa saja yang akan mereka lakukan setibanya di Jakarta kelak. Mereka akan membawa berkas-berkas penting seperti ijazah dan berkas pendukung lain untuk melamar pekerjaan kelak. Jadi selama di Jakarta kelak, kita cari kos yang murah saja, Ning. Aku tahu alamat kos-kosan murah. Kebetulan aku sampai kenalan sama cowok Jakarta lewat Facebook. Nilam nampak berbinar. Sepertinya tujuan Nilam ke Jakarta tak serta-serta untuk mencari pekerjaan saja. Bening tidak mempersoalkan itu. Niatnya sendiri murni karena ingin mengadu nasib ke kota metropolitan itu. Ya sudah, Lam, aku pulang dulu. Loh, kok cepat sekali, Ning?
Bening hanya tertawa kecil. Ia tak mau menceritakan kepada Nilam tentang Dani yang semakin sudah menunggunya di jalan kemarin. Memikirkan itu, Bening jadi tersenyum sendiri. Kok malah senyum-senyum sendiri sih? Oh, aku tahu. Kayaknya kamu lagi jatuh cinta deh. Nilam menggoda Bening memberi menatap jahil sahabatnya itu. Enggak loh, Lam. Kilah Bening dengan wajah sudah memerah. Ayo, bilang sama aku, siapa laki-laki yang sudah bikin sahabat aku jadi kemesem gini? Nilam menatap Bening dengan pandangannya menyelidik. Bening hanya menggeleng sambil tertawa. Sudah ya Lam, aku balik dulu. Nilam akhirnya mengangguk, juga meski ia masih penasaran dengan laki-laki yang membuat Bening jadi salah tingkah itu. Bening berjalan pelan menuju jalan kemarin, sebuah tanah merah dengan kerikil yang menjadi tempat Dani menunggu hari ini. Dari kejauhan, Bening bisa melihat Dani sedang duduk di pinggir selokan. Ia melambai kepada Bening. Maaf bang, lama menunggu ya. Bening jadi tak enak sepertinya. Dia lewat dari jam 10 karena tadi keasikan bercerita dengan Nilam. Iya, kamu telat 5 menit, tapi nggak apa-apa kok. Aku rela nunggu biarpun 50 tahun lamanya. Bening hanya tersenyum mendengar kalimat gauran laki-laki itu. Dani sendiri nampak tampan. Ia memakai celana jeans khas anak muda, kaos oblong berwarna putih dan juga topi hitam. Mereka berjalan sebentar lalu berhenti di sebuah pohon. Ternyata Dani membawa sepeda motor. Tepatnya lumayan jauh. Kalau jalan kaki, kamu bisa capek 1 minggu. Pemuda itu kembali berkelakar. Bening menurut saja. Ia naik ke atas boncengan. Awalnya ia memegang besi belakang kedudukan motor. Tetapi karena jalannya cukup berbatu, akhirnya Bening memegang pinggang Dani. Keduanya masih nampak kaku, tapi sepanjang jalan menuju lokasi, Dani selalu berusaha menghibur Bening dengan kata-katanya yang lucu. Bening jadi nyaman dengan lelaki itu. Ia mulai tertawa lepas. Mereka sampai, tetapi setelah memarkir motor, Bening dan Dani harus berjalan lagi untuk bisa mencapai lokasi. Jalan berbatu dan sedikit naik membuat Bening hampir kehilangan keseimbangan. Dan sigap menarik tangan gadis itu lalu menggenggamnya erat. Bening jadi berdebar-debar. Baru kali ini ia dan laki-laki bergandengan tangan. Mereka sampai. Mungkin karena bukan hari libur, tempat itu jadi sepi. Dani segera menganjak Bening untuk Bening turun. Bening menolaknya. Ia duduk di batu besar, membiarkan Dani membuka baju lalu masuk ke dalam air. Lelaki itu mercikan ke arah Bening, membuat Bening jadi membalas. Baju Bening juga jadinya basah. Tak urung akhirnya gadis itu ikut masuk ke dalam air. Kamu gak pernah kesini? Tanya Dani sambil bersandar pada batu dengan tubuh setengah terendam air. Begitupun Bening yang kini berada di sampingnya. Tidak bang, Bening selalu di rumah. Sekolah, bantu ibu di rumah, hanya seperti itu. Pantas aku baru melihatmu. Bening menoleh lalu tertawa kecil. Kamu udah lulus sekolah kan? Tanya Dani lagi. Bening mengangguk. Senin depan aku bakal ke Jakarta mau cari kerjaan di sana. Dani tersenyum senang. Ia merasa Dewi Pertuna berada di pihaknya. Ia bisa semakin dekat dengan Bening karena tujuan mereka Senin nanti sama. Dia untuk kembali berkuliah sedangkan Bening untuk mencari pekerjaan. Jam bergerak maju, keduanya naik. Kebetulan Dani membawa baju salinan, namun ia tahu Bening tidak membawa salinan sama sekali. Kamu saja yang pakai bajuku, aku nggak masalah kok, pulang basah begini. Dani menyerahkan baju kepada Bening, tapi Bening menggeleng. Jangan, abang saja, nanti Bening bingung harus jelasin apa ke ibu. Akhirnya Dani mengangguk. Ia segera mengganti baju di balik pepohonan besar yang ada di sana. Bening menunggu. Tak lama kemudian pemuda itu kembali. Ya sudah, kamu pakai jaket ini ya. Nanti kalau sudah sampai baru lepaskan. Bening akhirnya mengangguk. Sepanjang jalan menuju motor parkir, Dani terus menggandengnya. Bening tersenyum, hatinya mekar dan berbunga. Pun ketika sudah berada di atas motor, ia tak lagi sungkan meletakkan tangannya di sepanjang perut dan pinggang Dani. Seperti inikah rasanya cinta? Bening sendiri tidak tahu.